Oke, di sini kita ingin mensimulasikan untuk airfoil di aliran turbulen. Jadi di sini kita harus pertama-tama harus mendesain geometri yang terlebih dahulu. Di sini ada banyak cara sebenarnya untuk membuat geometri. Ada yang pertama menggunakan langsung di software ANSYS-nya menggunakan desain modeler, atau bisa menggunakan software-software di luar ANSYS, misalnya seperti SolidWorks. Jadi di sini kita menggunakan desain modeler. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah merubah unitnya atau satuannya menjadi milimeter. Di sini kita ubah, kita generate, terus ke poin untuk input koordinat dari airfoil yang udah kita cari. Di sini kita menggunakan ACA 4412. Kita input, kita open, habis itu kita generate. Ini udah terlihat titik-titik koordinat dari airfoil NACA 4412 yang udah kita cari menggunakan airfoil tool. Lalu kita ingin menghubungkan poin-poin koordinat ini sehingga terbentuk sebuah airfoil dengan cara kita ke konsep, kita menggunakan 3D curve. Jadi nantinya dari poin-poin koordinat yang udah kita cari ini nantinya akan terbentuk sebuah bentuk seperti airfoil yang nantinya akan kita analisa di aliran turbulen. Di sini kita hubungkan semua poin-poin koordinatnya menggunakan 3D curve. Kita hubungkan. Oke, setelah kita hubungkan semuanya, terlihat di sini di ujung-ujung masih belum terhubung. Jadi kita ingin menghubungkan menggunakan line biasa. Jadi caranya sama, kita ke konsep, kita line from point, terus kita hubungkan dua poin ini, terus kita apply, kita generate. Setelah kita membuat seperti ini, kita ingin membuat surface dari airfoil. Nah, dari dua sketch yang udah kita buat tadi nantinya akan terbentuk, dihubungkan untuk menjadi sebuah surface airfoil NACA 4412. Lalu kita ingin mengecilkan dengan cara create tadi body transform scale. Sini kita pilih airfoilnya, terus kita ubah menjadi 0,1, terus kita generate. Nah, jadinya akan terskala lebih kecil seperti ini. Lalu kita ingin langkah selanjutnya adalah kita harus mengekstrud airfoilnya. Kita face selection, lalu kita membuat plane baru menggunakan face selection. Udah kita select airfoilnya, kita buat plane baru, new plane, habis itu kita generate, kemudian kita extrude. Sini ketebalannya kita pakai DP nya pakai 500 mm, lalu kita generate. Oke, ini untuk bentuk airfoil yang udah kita desain tadi ya. Bentuknya udah 3D. Lalu langkah selanjutnya adalah di sini kita akan membuat flow domainnya menggunakan rectangle. Tadi dengan base XY plane kita buat rectangle, kita sketching. Untuk flow domainnya, untuk ukurannya vertikalnya itu bisa kita setting sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Di sini kita asumsikan menggunakan 2000 mm untuk atas dan bawah. Terus untuk horizontalnya menggunakan horizontal dimension.
H3 nya kita ubah menjadi 2000, H4 nya di sini kita asumsikan 4000. Lalu setelah udah kita generate dan kita ingin extrude. Di sini jangan lupa kita operationnya kita tambah ya add frozen 500 mm kita generate. Oke, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Namun di sini airfoilnya masih belum belum bolong, jadi kita harus menggunakan operation boolean. Operationnya kita ubah ke subtract, terus target bodiesnya body yang besar, terus tool bodiesnya di sini kita si airfoilnya itu. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, dimana di bagian airfoilnya itu akan menghasilkan sebuah lubang seperti yang ada di gambar. Lalu setelah kita melakukan operation boolean, kita membuat XY plane baru, kita buat plane baru, kita generate. Di plane 5 kita bakal nge-sketch untuk bagian di sekitaran si airfoil nantinya untuk memudahkan pada saat proses meshing. Oke, di sini kita menggunakan oval. Oval kita buat di sekitaran airfoil, gunanya nantinya ketika proses meshing yang diciptakan itu bakal lebih terfokuskan di bagian airfoilnya. Di sini kita ubah menjadi 200 mm, kita generate, kita extrude lagi, kita add material, add frozen 500 mm, udah kita generate. Kurang lebih hasilnya seperti ini untuk proses geometri atau desain geometri yang kita buat. Kita tutup. Setelah kita desain geometrinya, kita masuk ke tahapan meshing. Jadi kita meshing, di sini kita hubungkan dengan geometri yang tadi. Kita edit. Kita tunggu, oke. Ini kita hide dulu bagian solid si ovalnya, lalu kita klik face selection, kita suppress bagian airfoilnya, kita suppress body. Setelah itu kita ke mesh, kita setting physical preference nya, kita ubah ke CFD, terus fluent, linear, terus sizingnya di sini kita asumsikan 0,1 untuk maksimum size nya. Jadi elemen size nya berarti kita ubah ke 0,1 juga, 1, terus kita generate. Oke, ini kurang lebih default meshing dari geometrinya. Seperti ini. Lalu kita ingin melakukan operasi lainnya. Di sini kita akan melakukan operasi sizing, lebih tepatnya add sizing di bagian sisi airfoilnya. Kita klik edge selection di geometrinya yang tadi di bagian airfoil, edge airfoil. Terus tipenya kita menggunakan number of division. Untuk number of divisionnya di sini sementara kita pakai 420, behaviornya hard, kita generate. Kita tunggu. Oke, meshing done. Kita lakukan hal yang sama lagi di bagian edge dalam dari airfoilnya. Ini kita pilih menggunakan edge selection. Ini ada dua ya, ada dua edge. Terus kita ubah ke number of divisionnya lagi tipenya. Terus untuk number of divisionnya sementara kita pakai 300, behaviornya hard. Lalu kita generate mesh.
Kita tunggu. Kemudian setelah udah, di sini kita ingin melakukan inflation. Jadi untuk geometrinya body yang besar, boundary-nya itu si airfoilnya itu. Udah kita apply. Lalu ini kita ubah inflation optionnya menjadi total thickness, number of layer-nya 12, maksimum thickness-nya 0,16. Kita tunggu. Oke, hasilnya bakal seperti ini. Ternyata terlalu besar. Jadi di sini harusnya kita ubah di bagian inflationnya tadi di maksimum thickness-nya 0,016. Kita generate. Oke, ini hasilnya ya. Lalu step selanjutnya kita pencet face selection, kita select airfoilnya karena kita ingin sizing di bagian dalam airfoilnya. Jadi kita insert sizing, ininya elemen size-nya kita ubah menjadi 0,05. Behaviornya hard, terus kita generate. Kita tunggu lagi. Hasil seperti ini. Lalu kita show all bodies karena kita ingin menghubungkan nih bagian solid yang oval dengan cara insert sizing, terus geometrinya itu kita tipenya kita ubah dulu menjadi body of influence. Oke. Kita mesh, insert, sizing, kita klik dulu nih bodinya, pakai body selection. Untuk geometrinya body selection, tipenya kita ubah nih menjadi body of influence, terus kita apply. Ininya untuk yang bawahnya itu menggunakan solid si ovalnya, jadi untuk bodies of influence nya itu si ovalnya. Kita klik si body of influence oval. Oke, kita apply. Habis itu kita elemen size nya 0,1, kita generate mesh. Kita tunggu lagi untuk meshingnya. Oke, meshing dan kita lihat hasil meshnya seperti ini. Kurang lebih meshing yang kita lakukan ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita ingin memberikan penamaan dari setiap sisi-sisi geometrinya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita menggunakan face selection, terus klik kanan, create name selection.
Ini untuk sisi inletnya di bagian depan, terus kita putar pakai face selection lagi, kita select bagian outletnya di belakang, cat name selection outlet, lalu bagian dalam dari airfoilnya. Oke, nah, face selection bagian airfoilnya di dalam. Kita hide dulu kayaknya, ini hide body. Kita lanjut bagian dalam airfoilnya, kita cat name selection airfoil. Terus untuk wallnya itu kita pilih menu face selection, ini untuk yang kanan kiri, kita klik kanan, cat name selection, kita beri nama sim 1, simetri 1. Terus bagian atas bawah kita akan memberikan penamaan sebagai simetri 2. Ke kanan, cat name selection sim 2. Oke, udah. Kurang lebih tahapan meshing seperti ini. Setelah selesai kita bisa lanjut ke bagian, jadi ini ukuran terakhir ya, final ukuran. Jadi untuk yang edge sizing pertama, number of divisionnya kita pakai 350. Untuk edge sizing 2 nya di sini kita menggunakan 300. Di sini pakai 12, 1,2, 0,016 untuk invasionnya. Lalu face sizingnya di sini kita pakai 0,05. Lalu di body sizingnya 0,05 juga, body of influence 0,05 untuk sizingnya. Sini connectionnya kita pastikan semuanya udah kita matikan. Oke, udah checklist semua, berarti untuk tahapan meshing sudah selesai. Kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan setup dan result nantinya, solution dan result. Di sini saya akan melanjutkan yaitu terkait tugas airfoil turbulent. Di sini saya melanjutkan pada tahap setup. Nah, di sini kita pilih double precision dan juga untuk processing optionnya paralel dengan proses. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke model. Kita pencet viscose, lalu K omega, kita pencet SST, lalu kita klik OK. Untuk materialnya sendiri kita bisa cek fluid
fluid materialnya itu air. Bisa kita close. Setelah itu kita masuk ke boundary condition. Nah, kita pilih inlet. Nah, untuk velocity magnitude-nya kita isi 12 meter per second. Kita klik OK. Untuk outlet-nya, di sini untuk pressure-nya 0, jadi kita klik OK. Lalu kita ke reference value-nya. Di sini kita compute from inlet, reference zone-nya solid. Lalu kita ke solution. Kita ke method. Nah, untuk turbulent kinetic energinya kita pilih second order upwind, dan juga specific dissipation rate-nya kita pilih second order upwind. Lalu kita ke monitor, kita pilih report file. Kita pilih new. Sini kita ganti filenya menjadi bukan di sini ternyata, bentar, mungkin. Nah, di report load kita pilih new. Oke, drag. Di new kita pilih drag. Kita pilih air fluid, lalu kita centang report file, plot, dan juga print console. Kita klik OK. Kita pilih yang lift dan jadi menjadi lift. Lalu kita pilih lift coefficient, air fluid, report file, plot, dan juga print console. Lalu kita OK. Lalu kita close. Kita pilih installation, kita initialize. Lalu kita ke run calculation, number of iteration-nya kita masukkan. Lalu kita calculate.
Setelah itu dari calculation-nya sudah komplit, lalu kita lanjutkan ke grafik. Kita pilih kontur, kita pilih airfoil dan juga scene 1. Kita save dan display. Nah, di sini sudah terlihat dari airfoil dan scene-nya, dari pressure statisnya. Lalu selanjutnya kita pindah ke velocity. Kita klik scene, juga velocity. Kita coba display. Nah, di sini juga sudah terlihat. Yang bisa kita close. Dan selanjutnya kita bisa langsung ke result. Kita edit. Mungkin kita mulai dari awal lagi. Yaitu yang pertama kita klik location, lalu selanjutnya kita pilih plane. Sebentar, ini kita hapus dulu. Location, plane, kita kasih nama. Kita masukkan angka. Kita play. Di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Lalu selanjutnya di color-nya kita pilih velocity, lokal, lalu kita apply. Nah, di sini sudah terlihat untuk velocity-nya. Nah, untuk selanjutnya kita klik location lagi, kita pilih plane, dan juga kita beri nama pressure. Kita klik OK. Kita masukkan 25. Kita apply untuk color-nya sendiri.
Kita pilih pressure, velocity, lokal, lalu kita apply. Kita pilih pressure ya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dari pressure itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya kita pilih location lagi, kita pilih plane, dan kita beri nama streamline. Streamline plane. Klik OK. Lalu untuk metodenya kita mau menggunakan YZ plane. Kita masukkan 0,5. Kita apply. Masukkan 1. Untuk X-nya 0,5. Y-nya dan Z-nya -1. Untuk X-nya kita ubah menjadi lalu setelah itu kita klik streamline. Start from streamline plane, kita masukkan serat, dan kita apply. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dari streamline itu sendiri.